orang yang punya penghasilan lebih besar itu membayar pajak lebih besar daripada orang yang penghasilannya lebih kecil. Iya. Kayak Karin dengan saya, Karin bayar lebih besar daripada saya. Aduh, agak ngeri. Hai guys, welcome back to Pokari. Ini gak nyangka Pokarinya cepet banget kita syutingnya. Dan ini udah adalah Pokari yang ke-11 podcast with Awkari nih Pak. Iya. Nah, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget, which is mungkin kalian agak awal-awalnya kalian agak takut nih mendengarnya. Tapi tenang aja, kita akan reveal semuanya tentang perpajakan hari ini dengan Pak Widi Widodo. Dan Bapak ini selaku Kepala Kantor Pajak Pratama Pasar Rebo dan juga adalah merupakan praktisi pajak ya Pak? Iya. Betul. Bapak apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kita kompakan hari ini. Iya, nah. Pakai tenun. Jadi kebetulan tuh saya udah pernah ketemu sama Bapak dulu kemarin ya Pak di kantor pajak Pasar Rebo. Dan ngelihat ternyata kan Bapak juga baru menjabat di sana ya. Iya. Nah, kemudian Bapak ternyata adalah penggemar tekstil, kain sumba dan lain segala macam juga ya Pak ya. Dengan tenun saya suka banget. Tenun pokoknya segala macam tenun atau specifically di Semua tenun saya suka. semua tenun. Yang dari Nusantara ya. Kan kalau nggak salah Karin baru pulang dari Lampung ya? Iya, Kalau kemarin dari Lampung juga. kan tapis ya kalau di Lampung. Nah, kemarin aku juga habis beli ini nih, kayak kain juga sama rok gitu dari kain Lampung. Pokoknya motif-motifnya motif Lampung. By the way, ini kita akhirnya kembaran. Ini kain sumba, ini namanya apa tadi Pak? Ini kalau ini motifnya Kaliuda. Kaliuda nih. Kayaknya Pak Widi udah lebih expert ya tentang tekstil ini. Karena pernah tinggal di NTT juga kan ya Pak ya? Pernah tugas di sana dan tahu kalau tenun ini kan memang dibuat bukan dari mesin ya, dianyam dianyam satu persatu gitu ya, ditenun satu persatu, pakai pewarna dari alam gitu, dari getah, dari daun, dari bunga-bunga. Which is pembuatannya gitu ya. aja tuh bisa sampai 1 tahun loh ya. Betul. Itu lama banget. By the way, karena kita hari ini mengundang Pak Widi untuk berbicara dan juga ngobrol-ngobrol santai soal perpajakan nih Pak. Mungkin boleh nggak sih kasih sedikit penjelasan atau pengertian apa sih menurut Bapak, dalam artian Bapak, apa pajak buat Bapak? Jadi gini, saya boleh ceritakan backgroundnya ya? Boleh dong, pasti. Jadi kalau Karin sebagai pribadi beli tenun, itu kan bisa. Saya, Widi, beli tenun bisa. Itu karena barang private, ya kan, barang private. Tapi ada barang-barang yang nggak bisa kita beli berapapun uang yang kita miliki gitu. Itu yang namanya barang publik. Misalnya gini, Karin butuh keamanan, mungkin bisa lah sewa pengawal. Tapi kalau ancamannya tuh dari atas, dari mana kan kita nggak bisa. Kemudian kalau kita mau pergi ke satu tempat, nggak mungkin kan kita bikin jalan sendiri gitu, bebasin tanah, bikin jalan, kan nggak mungkin. Nah itu yang namanya barang publik. Nah barang publik itu artinya kita bersama-sama membiayai. Nah disitulah esensi pajak. Jadi sebetulnya itu kan kontribusi warga negara kepada negara untuk membiayai kebutuhan barang publik dan jasa publik itu tadi. Ya misalnya tadi keamanan, kesehatan. Kan kalau kesehatan misalnya, kita bisa sekali-sekali ada dokter pribadi. Tapi kalau perawatannya butuh rumah sakit, kan nggak mungkin punya rumah sakit sendiri. Nah itu yang namanya barang publik. Jadi kita biayai bersama melalui pajak. Jadi pajak itu kontribusi kita sebagai warga negara, kontribusi wajib kita sebagai warga negara kepada negara untuk membiayai pembiayaan negara. Jadi dalam pembangunan, penyediaan barang publik misalnya kesehatan, subsidi. Pokoknya fasilitas-fasilitas yang sebenarnya kita nikmati setiap harinya seperti jalan tol juga, jalan kita sehari-hari itu adalah sebenarnya itu aset negara atau juga fasilitas publik yang kita milik kita bersama yang sebenarnya pajak itu tuh ke situ ya Pak. Betul. Yang kayak kan ada maintenance-nya, nggak mungkin kan satu orang doang yang maintain gitu loh, which is harusnya kita jaga bareng-bareng gitu. Betul. Tapi gimana nih Pak, kalau misalnya ada warga negara yang tidak taat pajak gitu loh. Karena kan ada yang punya kesadaran untuk bayar juga, tapi nggak sedikit juga yang nggak sadar untuk taat pajak. Jadi memang kalau orang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak itu bisa jadi dia memang tidak patuhnya itu karena tidak tahu, atau sebetulnya dia tahu tapi tidak patuh gitu kan. Nah jadi ada treatmentnya lah. Kalau yang memang dianggap tidak tahu atau belum optimal pengetahuannya dan belum optimal kepatuhannya, mungkin ada proses edukasi, ada diseminasi gitu ya. Kita lakukan pendekatan.
Itu banyak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya dengan untuk generasi muda nih ada program namanya relawan pajak. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu boleh internship di kantor pajak, magang gitu. Oh, Itu bisa boleh, tuh, Pak? bisa. Wow. Kemudian ada program yang namanya pajak bertutur. Jadi bagaimana otoritas pajak nih, Ditjen Pajak itu bertutur tentang pajak kepada generasi muda. Itu dilakukan kepada anak-anak sekolah misalnya. Kemudian ada kelas pajak yang dilakukan, itu lakukan penyuluhan kepada UMKM, kepada mahasiswa, itu upaya itu dilakukan. Namun untuk wajib pajak yang tahu tapi tidak patuh, maka ada proses selanjutnya dong, ada pengawasan, jadi proses bisnisnya diawasi, kemudian dilakukan law enforcement melalui pemeriksaan, bahkan bisa dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan gitu. Jadi sebetulnya ada skemanya. Tapi yang mau saya sampaikan gini, implikasi dari warga negara yang tidak patuh terhadap pajak atau tidak membayar pajak itu, pertama, negara bisa bangkrut. Iya. Negara bisa nggak punya duit. Jadi kalau udah bangkrut atau nggak punya uang atau berkurang pendapatan negara, maka kualitas layanan publiknya juga jadi berkurang dong. Jadi nanti untuk pelayanan misalnya sekarang nih, kesehatan nih, vaksinasi dan sebagainya, itu akan terpengaruh tuh layanannya, kualitasnya akan berkurang. Kemudian subsidi juga, kita tahu misalnya untuk energi itu ada subsidi untuk gas LPG yang 3 kg, kemudian listrik yang 450 watt, kemudian ada subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, ada segala macam, itu dari pajak. Jadi kalau itu misalnya warga negaranya banyak yang nggak patuh terhadap pajak, maka kalau layanan kayak publik sejenis KJP gitu tuh, itu masuk dari pajak iya, juga itu kan ada misalnya kayak bansos segala macam, itu dari pajak. Itu dibayar dari pajak. Berarti itu semua tuh sebenarnya nyambungnya kemana-mana nih ya Pak. Betul. Dengan kita bayar pajak sebenarnya yang kayak menurut banyak orang sepele, ya udahlah kita nggak usah bayar pajak, ngapain sih, masih banyak kok yang lain bayar pajak. Tapi kalau semua orang mikir kayak gitu gimana ya Pak? Bahaya kan kalau semua berpikir gitu. Berarti dari yang Bapak udah jelasin juga, banyak kan tadi sebenarnya kegiatan-kegiatan yang diusahakan untuk dilakukan biar ada penyuluhan lah, biar orang-orang juga teredukasi. Sekarang prosesnya gimana tuh Pak? Maksudnya apakah benar-benar berpengaruh juga atau malah enggak gitu loh? Oh, tentu sangat berpengaruh. Jadi bisa saya sampaikan sekarang jumlah wajib pajak di Indonesia tahun 2021 itu jumlahnya 49,82 juta. Bandingkan dengan tahun 2002 itu jumlah wajib pajak cuma 2.590.000. Jadi lompatannya jauh sekali ya jumlah wajib pajaknya gitu. Jadi sebetulnya sistem sudah bekerja dan kepedulian masyarakat juga sudah cukup tinggi untuk patuh terhadap pajak tentunya, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Upaya kita untuk selalu mendiseminasi, memberikan edukasi kepada masyarakat selalu kita berikan. Dan kesempatan ini gitu, kami berterima kasih sama Karin nih, gitu. Seorang Karin memfasilitasi untuk kita yang thank you banget udah mau diundang Pak. Iya, jadi tentunya kita punya tujuan yang sama, bagaimana generasi muda khususnya dan warga negara Indonesia itu harus peduli dan patuh terhadap pajak. Saya kalau boleh cerita gini, yang namanya Indonesia ini kan kita sama-sama tahu ini warisan dari persamaan nasib, karena kita mewarisi wilayah yang namanya Hindia Belanda. Jadi persamaan nasib dari mulai Sabang sampai Merauke. Sekarang kita berorientasinya tidak semata-mata persamaan nasib, ada persamaan kepentingan, ada national interest kita, yaitu bagaimana tadi keberlangsungan negara ini, kesejahteraannya, semua itu bisa berjalan dengan baik. Ayo kita sama-sama kita berkontribusi melalui pajak untuk pembangunan negara ini gitu. Oke. Nah Pak, kalau misalnya aku boleh tanya nih, misalnya ada warga negara yang memang dia minim banget edukasi mengenai pajak, apakah ada dispensasi tertentu, mungkin berupa teguran atau mungkin berupa teguran dan penyuluhan yang akan diberikan kepada warga negara yang seperti itu? Oh, gini, kalau kita di pajak kan juga punya klasifikasi ya. Wajib pajak sebetulnya perilakunya sudah kita petakan, cuma mungkin wajib pajaknya aja yang masyarakat yang tidak tahu atau wajib pajaknya belum tahu. Tapi sebetulnya di kita ada sistem yang memetakan perilaku wajib pajak berdasarkan risiko-risiko tertentu yang kita dapat dari informasi yang ada. Nah, treatmentnya kita sesuaikan dengan tingkat risikonya. Jadi kalau dia risikonya rendah, kita berikan edukasi, kita berikan penyuluhan, kita berikan asistensi. Karena di kantor pajak itu ada yang namanya akun representatif tuh. Mungkin Karin pernah tahu ya. Jadi dia mengasistensi kita, mengawasi pemenuhan kewajiban pajak kita dan melakukan persuasi supaya kita lebih baiklah kepatuhan pajaknya. Gitu. Jadi
prosesnya tidak serta-merta apa yang Karin pernah cerita galak gitu ya, langsung harus Iya, bayar pajak, enggak di seperti audit itu. gitu segala macam Iya, kan tidak. mungkin, tapi juga Ada layer-layer ada sebenarnya ada step by stepnya yang sebenarnya juga eh, memanusiakan manusia lah istilahnya iya, gitu iya. loh. Nah, terus aku mau nanya juga nih Pak, kayak sebenarnya kan pajak ini kan banyak banget disalahartikan gitu loh, atau kayak di misinterpret sama banyak orang kalau pajak ini tuh sesuatu yang mengerikan gitu Iya, loh, iya. suatu hal yang ribet untuk dilakukan, karena kan orang-orang kayak bayar pajak ribet, panas, harus kayak ngantri bla 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 segala macem gitu loh. Padahal kan sebenarnya kantor pajak yang aku datangi juga, yang Iya, aku memang kewajiban bayar pajak di sana, menurut aku sangat nyaman ya Pak iya, iya. fasilitasnya gitu loh. Iya. Jadi mungkin bisa Jadi mungkin dijelaskan. gini, ketakutan itu karena memang nggak berinteraksi dengan kami gitu, dengan Hmm, aparat pajak atau dengan kantor pajak. Tapi kalau sudah berinteraksi dengan kami gitu di kantor pajak, persepsi itu insya Allah pasti akan berubah. Dan kalau saya bisa sampaikan prosesnya ya, ketika wajib pajak katakanlah sama sekali belum pernah bersentuhan dengan otoritas iya. pajak dan dia ingin ber-NPWP, ingin menjadi wajib pajak yang patuh, dia biasa datang ke kantor pajak untuk bisa datang mendaftarkan NPWP-nya atau melalui online untuk daftar Hmm. NPWP. Let's say katakanlah ada informasi yang dia butuhkan. Di kantor pajak itu ada yang namanya help desk. Jadi begitu Oh, dia oke. masuk ke kantor pajak itu ada tulisan help desk. Help desk kan berarti ya tempat di mana dia bisa dapat asistensi, dapat bantuan untuk dapat penjelasan pajak kan gitu. Yes. Nah, dia biasa datang ke sana dan bertanya segala hal yang ingin dia ketahui. Hmm. Katakanlah itu belum puas gitu, nanti ada kelas-kelas pajak yang memfasilitasi misalnya dalam segmen atau klaster sektor usaha tertentu atau bisnis tertentu itu bisa dikumpulkan dan diberikan edukasi. Nanti kalau sudah berproses menjadi wajib pajak dan sudah mulai memenuhi kewajibannya, ada yang mengasistensi namanya account representatif. Itu Yap. memantau pemenuhan kewajiban perpajakannya dan diberikan panduan, kalau katakanlah ini koridornya harus begini, sudah sedikit melenceng diluruskan gitu. Iya, iya, Ada iya. proses seperti itu. Sampai dengan begitu kan terbentuk tuh perilakunya. Petanya ada di kami kan. Nah, sampai kami akan tahu mana yang tadi yang saya bilang patuh dan teredukasi, kemudian ada yang kurang patuh dan kurang teredukasi, sampai ada yang sudah teredukasi, sudah tahu tapi tidak patuh gitu. Iya, Nah, iya, itu iya. risiko-risiko itu yang sudah dipetakan, barulah tahap berikutnya nanti akan dilakukan audit dan upaya law enforcement yang lain gitu. Sebenarnya kalau dibilang itu banyak banget di-assist ya Pak, dari Betul, awal iya, sebenarnya kita nggak tahu betul, apa-apa, ada help desk-nya segala iya. macem. Nah mungkin boleh diinfoin kali Pak, biasanya di kantor pajak yang ada di daerah-daerah tertentu itu tuh jam operasionalnya selama pandemi ini, waktu operasionalnya kapan aja sih Pak? Kita mulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oke, Jam itu operasional setiap untuk layanan hari ya, atau gimana tuh? setiap hari kerja. Setiap hari kerja, which is Iya, dari hari Senin sampai hari Jumat iya, atau iya. Sabtu? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Terus Itu sebenarnya jam layanan, tapi kalau jam kerja dari jam 7.30 sampai dengan jam 5 sore. oke. Iya, Nah, itu berarti sebenarnya ada banyak banget waktu yang bisa digunakan kalau nggak mau rame ya udah jangan datang weekend gitu iya, kan, bisa betul, datang di hari betul. weekdays gitu kan, di jam-jam pagi mungkin gitu Dan sih. tidak semua layanan harus bertatap muka dengan kami. Jadi ada layanan yang bisa diajukan secara online. Nah, sekarang juga udah ada Mm, online-nya. betul. Aplikasi ada juga nggak, Pak? Iya, Udah jadi ada bisa. aplikasi juga. Iya, Nah, jadi jadi sebenarnya ada 3 tuh, Pak ya. iya, jadi bisa lakukan layanan secara online. Bahkan membuat NPWP pun bisa online, nggak perlu datang. Ah. Wow, udah gampang banget Iya, sekarang teknologi ya. Jadi iya, sebenarnya apa lagi nih masalahnya untuk bayar pajak gitu kan? iya, Daripada ditumpuk nunggu di audit, iya, betul. Ya mendingan mudah-mudahan enggak lah. kita ya sama-sama Betul, membantu negara ini lah ya istilahnya. betul, betul. Tapi mungkin dari dana yang kita keluarkan untuk membayar pajak ini, apakah sudah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat, Pak sebenarnya? Gini, kebutuhan itu kan pasti ada tuntutan yang ideal lah ya gitu Yap. ya. Jadi dan pasti kita dengan kasat mata bisa melihat apakah ini ideal atau tidak ideal gitu kan. Hmm. Nah, pajak itu sendiri itu disusun di APBN. Jadi 2 bulan sebelum tahun anggaran berikutnya itu pajak sudah ditentukan nih targetnya berapa. Jadi tahun depan begitu jalan udah penerimaan pajaknya sudah jelas peruntukannya untuk apa. Itu sudah Hmm. dialokasikan. Jadi sebetulnya bisa sangat dipertanggungjawabkan lah gitu. Tapi Yap. kalau soal ideal pasti nanti kita bisa berbeda persepsi ya gitu ya. Karena memang penerimaan pajak ini sendiri
eh, kebutuhannya besar di kita, sangat besar lah gitu untuk mencukupi kebutuhan APBN, dan beberapa tahun ini tidak tercapai target penerimaan itu karena tax ratio juga dari tahun 2016 itu 10,84%, sekarang itu 2020 tuh 8,9%. Jadi ada penurunan tax ratio. Oke. Tax ratio itu ini rasio penerimaan pajak berbanding dengan PDB. Jadi sederhananya itu menggambarkan kinerja untuk mendapatkan penerimaan pajak itu sudah optimal atau belum. Nah, kalau saya boleh sampaikan, kalau kita bandingkan dengan negara-negara di negara lain misalnya, kita tahun 2018 itu tax rasionya 11,4%. Negara lain, Malaysia pada saat itu sudah 17%. Malaysia 15%. Kita masih ketinggalan. Jauh banget ya. Malaysia 15%, Thailand 17%. Kemudian Filipina 14%, Singapura 14%, Australia itu 26%. Wow. Amerika Serikat 27%. OECD, negara-negara OECD itu 34,8%. Jadi jauh kita. Iya. Tapi ini kerja kita bareng, kita sama-sama. Artinya saya selalu bilang bahwa pajak itu bukan tentang kamu dan saya, pajak itu tentang kita gitu. Jadi bukan persoalan antara saya sebagai misalnya mewakili aparat pajak dengan wajib pajak, tapi ini urusan kita bersama yang harus kita rawat dan kita tingkatkan gitu. Jadi upaya-upaya untuk meningkatkan tax ratio tuh dilakukan di Indonesia. Misalnya tadi yang saya ceritakan bahwa ada pengawasan terhadap proses bisnis wajib pajak, kemudian ada data-data yang dikoleksi, kemudian ada proses asistensi, kemudian tadi ada program pajak bertutur, ada relawan pajak gitu, dan tax goes to school, tax goes to campus, itu program-program itu untuk mengedukasi itu semua. Nah, mungkin bisa dijelasin sedikit kali ya Pak. Kalau sesuai regulasi atau sesuai undang-undang nih, apa sih anjuran yang terdapat di undang-undang mengenai pembayaran pajak ini sendiri? Mungkin biar ya anak-anak muda yang lagi nonton Pokari ini juga bisa tahu nih tentang undang-undangnya tuh, yang tentang kewajiban membayar pajak gitu. Nah, di konstitusi kita di pasal 23A Undang-Undang 1945 itu ada dinyatakan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang sifatnya memaksa itu harus diatur dengan undang-undang. Jadi itu konstitusi menyatakan itu. Dan di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu dinyatakan wajib pajak membayar kewajiban pajaknya itu melalui kantor pos atau melalui dibayarkan ke kas negara melalui kantor pos atau melalui perbankan. Jadi sebetulnya ketentuan untuk membayar pajak tuh di dalam konstitusi sudah ada, undang-undang pajaknya juga hukum acaranya ada gitu ya, undang-undang KUP, kemudian ada undang-undang PPH undang-undang PPH, ada undang-undang PPN dan sebagainya. Oke. Itu yang tertera di dalam undang-undang. Udah jelas banget undang-undang mengatakan bahwa kita harus taat pajak. Betul, ya Pak. Iya. Terus mungkin teman-teman di rumah ada yang nanya juga, apa sih yang membedakan seseorang tuh bisa bayar pajak tuh kok kecil, satu lagi kok bisa bayar pajak tuh besar. Nah, apa mungkin yang bisa Bapak jelasin tentang itu? Ya memang gini, pajak itu adalah satu prinsip pemajakan itu adalah keadilan. Jadi pajak itu punya dimensi keadilan vertikal, bahwa orang yang punya penghasilan lebih besar itu membayar pajak lebih besar daripada orang yang penghasilannya lebih kecil. Kayak Karin dengan saya, Karin bayar lebih besar daripada saya. Aduh, agak ngeri. Terus kemudian kalau orang yang punya penghasilan itu ada keadilan vertikal. Kalau keadilan horizontal, seseorang yang punya penghasilan yang relatif sama gitu ya, bayar pajaknya juga sama. Jadi harus adil gitu. Jadi memang wajar kalau orang yang punya penghasilan lebih besar bayar pajaknya lebih besar. Nah, itu tuh ada hitungan-hitungan tersendirinya ya. Nanti mungkin boleh nih aku masukin di dalam Pokari juga, nanti ada perhitungan-perhitungan berapa persennya sesuai dengan penghasilan yang kalian hasilkan nanti nanti saya masukin di sini. Kalau bisa aku sampaikan sekarang biar boleh banget. Boleh. Jadi kalau penghasilannya sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Oke. Kalau dari 50 sampai dengan 250 juta itu 15% tarifnya. Dari 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25%. Oke. Di atas 500 juta itu 30%. 30%. Di atas itu lagi ada lagi apa? Itu udah layer tertinggi. Layer tertinggi untuk saat ini ya. Jadi tertinggi untuk layer terendah tuh berarti 5%. Di 10 dari 0 sampai 50 juta. 0 sampai 50. Iya. Oh, oke. Tuh guys, berarti ada berapa layer tadi, Pak?
5, 15, 25, 30. Ada 4 layer. 4 layer. 4 layer. Oke. Kalian termasuk yang mana? Saya termasuk yang mana? Harus Saya tidak jujur. tahu. Jadi harus jujur, harus ngitung sendiri gitu ya. Oke. Dari mana sih Pak kita tahu kalau suatu tempat tuh katakan suatu rumah makan atau warung makan membayar pajak atau tidak gitu loh kan? Oh, jadi gini, kan prinsipnya pajak itu self assessment. Artinya Iya. kalau self assessment itu adalah kita menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar sendiri, lapor sendiri. Jadi yang tahu eh, kewajiban pajak dia itu hanya dirinya sendiri, kantor pajak sama Tuhan. Oke. Iya, jadi Jadi sifatnya sebenarnya rahasia kan. Itu berarti sesuatu yang Sifatnya kita tidak bisa lihat berarti ya? nggak semua orang bisa lihat, sama seperti kerahasiaan perbankan gitu kan, itu oke. itu harus dirahasiakan oleh aparat pajak. Nah, kalau dari sisi aparat pajak untuk menguji ini kewajarannya benar atau tidaknya, itu toolsnya banyak. Yang tadi saya bilang dilakukan pengawasan untuk proses bisnisnya, dilakukan pengumpulan data, data collection terhadap wajib pajak itu, kemudian diberikan asistensi, diberikan penyuluhan dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk memanage supaya wajib pajak itu tetap patuh gitu. Jadi caranya itu, kalau misalnya tadi restoran, saya pernah kerja di kantor pajak di Bali. Di sana ada ini tapping box. Jadi oleh Pemda ya, maksudnya pemerintah Yap. daerah, kan pajak itu juga ada pajak daerah kan. Iya. Nah, Pemda tuh menempatkan tapping box di dalam di dalam PC-nya atau cash registernya si restoran. Itu ditempatkan. Jadi datanya dikolek oleh Oh, Pemda. bisa ya kayak Bisa. gitu ya. Tapi berarti nggak ada kayak mungkin stamp tertentu yang kayak ditaruh di depan restoran kayak oh ya ini ini mereka udah wajib pajak nih atau gitu berarti nggak ada ya? Kalau pemerintah daerah umumnya gitu ya, ada mencantumkan bahwa ini sudah membayar pajak daerah gitu, ada standing banner segala macam, ada saya lihat kalau di pemerintah daerah rata-rata. Itu untuk instansi-instansi juga ya? Karena gini, saya mungkin perlu ceritakan bahwa pajak itu dari sisi pemungutnya ada dua, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kalau pemerintah pusat itu misalnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea materai, kemudian PBB sektor tertentu itu pemerintah pusat. Yep. Nah kalau pemerintah daerah itu misalnya pajak kendaraan bermotor gitu, Karin. Kemudian pajak restoran itu punya pemerintah daerah. Gitu. Sebenarnya kalau pajak ini sendiri kalau tadi Bapak udah sebutin banyak nih kayaknya kita agak mundur dikit. Pajak tuh ada berapa jenis sih Pak totalnya in total? Ya tadi saya bilang kalau pajak ya, kalau saya menyederhanakan, pajak itu muncul karena satu PSU earn. Jadi kita punya penghasilan, istilah kita bayar pajak saat kita terima penghasilan. Kemudian ada PSU consume. Pada saat kita mengkonsumsi penghasilan, misalnya Karin beli air mineral gitu, itu kan pajak konsumsi, ada PPN 10%, itu PSU consume. Kalau Karin makan di restoran aja pajak ada restoran, itu PSU juga, juga itu PSU consume. Jadi membayar pajak tuh pada saat kita terima penghasilan atau pada saat kita menerima melakukan konsumsi atau penghasilan itu. Hanya dua itu? Hanya dua itu. Nanti turunannya dari masing-masing itu jadi banyak. Kalau PPH itu nanti kan ada withholding tax-nya, ada pasal 21, 22, 23, 24, ada yang dibayar sendiri 25 segala macam. Tapi secara sederhananya untuk mudah dipahami, pajak itu adalah pajak yang kita bayar pada saat terima penghasilan dan pajak saat kita mengkonsumsi penghasilan itu. Sederhananya gitu. Jadi ada dua tapi turunannya ada banyak banget ya. Which is sebenarnya kalau kalian anak muda yang tidak apatis gampang banget bisa di Google ya Pak. Bisa. Gampang banget. Gampang banget tuh ada di websitenya mereka juga. Terus juga ada di Google bisa dicari tentang perpajakan ini kalau misalnya kalian memang pengen tahu lebih jauh ya. Nah tapi apa sih Pak yang membuat warga negara tuh bisa males atau sulit banget kesannya untuk bayar pajak? Ada faktor budaya atau mindset kalau menurut saya gini. Pernah dengar nggak kita tuh sebetulnya bangsa yang kaya gitu ya. Misalnya kita kaya raya, punya sumber daya yang berlimpah gitu. Sehingga mungkin itu sedikit banyak mempengaruhi pola pikir, ya ngapain kita bayar pajak ya, kita kan sumber daya kita banyak gitu. Kalau saya boleh sampaikan, sumber daya kita nih, cadangan minyak kita tuh cuma 0,2% dari cadangan minyak dunia. Kita peringkat 29 dari negara penghasil minyak. Jadi kalau kita bicara tentang kita kaya karena minyak, enggak. Kemudian gas misalnya, cadangan gas kita tuh cuma 1,5% dari cadangan gas dunia. Jadi juga enggak, kita enggak.
Kemudian misalnya dari batu bara. Batu bara tuh kita cuma cadangannya 2,1% dari cadangan dunia. Urutan ke-9 di seluruh dunia. Jadi sumber daya alam kita juga nggak berlimpah gitu. Yep. Jadi disitulah menurut saya bahwa saya analogikan gini. Ketika Karin misalnya, misalnya dalam satu rumah tangga misalnya, ada kepala rumah tangga dia bilang bahwa untuk mencukupin rumah tangga kita ini gitu, kita punya kebun mangga, punya kebun pepaya. One day ketika kebun mangga, kebun pepayanya tuh nggak berbuah lagi gitu kan, maka anggota keluarganya tuh harus bekerja mencari nafkah dan dapat penghasilan saweran lah kita di dalam rumah tangga itu membiayai kebutuhan rumah tangga itu. Inilah Indonesia harus gitu. Jadi ketika sumber daya alam kita sudah menurun, maka kita harus berkontribusi semua membiayai negara ini melalui pajak gitu. Tapi berarti yang aku lihat di sini problemnya adalah tingkat kesadaran berarti ya Pak. Betul. Nah, oke, jadi dari tingkat kesadaran ini kalau bisa dilihat dari data statistik di Indonesia, berapa sih tingkat kesadaran warga Indonesia membayar pajak? Jadi kalau dari segi formal tadi jumlah wajib pajak kan 49,82% di 49 juta, 49,8 juta di Indonesia. Nah, tahun 2021 ini dicanangkan untuk SPT itu masuk 80% dari total wajib pajak terdaftar yang wajib SPT, 80%. Jadi sudah cukup bagus gitu. Nah, tinggal secara material nih, materi artinya jumlah yang dibayarnya benar nggak? Nah, tadi ukurannya yang tax ratio tadi kan gitu. Tax ratio kita di tahun 2020 tuh 8,9%. Wow, tadi yang 11 tuh apa ya Pak? Yang 11 tahun 2016. Oh, jauh sekali. Jadi turun. Jadi dari 2016 ke 2020 tuh turun. Apa problemnya Pak? Apa gara-gara pandemi juga mungkin? 2016 tuh 10,8, terus 2018 11,4%, ya, terus turun lagi sekarang menjadi 8,9. Apakah ini ada hubungannya dengan pandemi juga Pak? Oh, bisa jadi. Jadi bisa jadi pandemi, kemudian daya beli berkurang, kemudian penghasilan masyarakat juga banyak berkurang, ya akhirnya kepatuhannya juga menjadi turun karena sumber penghasilannya juga berkurang. Iya, ngerti bisa sih. Jadi seperti itu. Oke, mungkin satu pertanyaan tambahan nih ya dari saya mungkin buat Bapak, apa sih himbauan yang Pak Widi bisa kasih buat anak-anak muda di luar sana atau mungkin siapapun yang lagi nonton Pokari sekarang mengenai kewajiban untuk membayar pajak? Saya bisa katakan gini, kita kan, saya pernah dapat survei itu bahwa orang Indonesia tuh nasionalismenya tinggi banget loh. Jadi perhatiin deh, kalau ada di luar sana ada orang yang mencela Indonesia tuh netizen langsung wah ramai kan gitu kan. Jadi sebetulnya kebanggaannya sama Indonesia tuh luar biasa. Nah, yang mau saya bilang gini, kalau kita mencintai Indonesia ini, kita ingin membela Indonesia ini, nggak perlu harus dengan angkat senjata. Kita bisa membela Indonesia, kecintaan kita terhadap negara Indonesia ini, bela negara kita itu diwujudkan dengan berkontribusi sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Betul. Misalnya Karin punya kompetensi sebagai entertainment gitu misalnya, sebagai entertainer, punya penghasilan bayar pajak. Pajaknya itu untuk membangun bangsa ini. Nanti ada teman-teman yang jadi pekerja, kemudian jadi karyawan, jadi bankers dan sebagainya, itu bisa membela negara ini dengan membayar pajak gitu. Karena pajak itu menjadi bahan bakar untuk supaya roda pembangunan di Indonesia bergerak terus gitu. Jadi kita bisa membela negara ini sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Betul sekali. Kayak seperti misalnya kita mau merubah Indonesia, kita nggak perlu jadi aparatur negara juga. Kita bisa dengan kayak melakukan bansos, mungkin bisa ngelakuin charity gitu. Menurut aku itu sih kan juga tambahan. Pajak itu kan juga gini sebetulnya, ya seperti saya pernah bilang ke Karin menjadi memberikan charity, menjadi sumbangan kepada, saya lihat kan di Palu, bencana di Palu, kemudian bencana di Adonara ya waktu ada puting beliung di sana, ada banjir. Nah, orang yang seperti Karin itu kan banyak misalnya. Tapi kan nggak semua orang mampu pergi ke Palu, pergi ke Adonara gitu kan, nggak semua orang mampu. Nah, kita bisa berkontribusi dengan cara membayar pajak dengan benar. Negara yang akan melakukan itu, negara yang hadir di tempat-tempat di mana terjadi ketimpangan sosial, terjadi bencana, terjadi ketimpangan pembangunan dan sebagainya. Jadi kalian nggak perlu takut lagi sama bayar pajak atau takut kayak pajak kalian disalahgunakan, karena sebenarnya oknum-oknum seperti itu tuh nggak banyak gitu loh. Cuma ada ya mungkin yang salah, tapi
Maksudnya intinya semuanya tuh sebenarnya bener gitu loh sistemnya gitu. Jadi kalian nggak perlu takut untuk bayar pajak karena semua udah sesuai prosedur ya Pak. Betul. Dan kalau di kita sebetulnya kita di kantor pajak itu di unit yang terkecil itu ada namanya unit kepatuhan internal. Kepatuhan internal itu semacam polisinya gitu di kantor kami yang memantau perilaku, etika gitu. Jadi itu sudah dicegah. Terus berjenjang sampai yang pengawasannya ada semua. Dan kalau mungkin stigma itu ada karena mohon maaf ya, mungkin kita nggak terbiasa datang ke kantor pajak mungkin dapat gambaran seperti itu karena ada rasa takut, terus dapat bisikan dari cerita dari mana gitu kan bahwa seperti itu. Tapi kalau sudah datang ke kantor pajak kan Karin sendiri rasakan gitu. Tidak ada hal yang demikian. Terus juga di kami sangat di instansi kami sangat biasa gitu. Misalnya seorang pimpinan bilang bahwa saya akan memberikan contoh bahwa penghasilan yang saya terima hanya penghasilan resmi dari negara. Tidak ada di luar itu. Berani declare kemanapun gitu. Dan kita ada mekanisme pemantau, kami ada LHKPN, ada SPT, ada ke Kementerian Keuangan itu ada namanya LP2P. Jadi ada mekanisme kontrol yang ketat gitu. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Pak, tapi ini ada beberapa yang mungkin mau nanya-nanya soal pajak, mungkin 2 pertanyaan nggak apa-apa Pak? Siap. Yang pertama itu Hasna_HEZN. Pak Widi, apakah jika sudah tidak bekerja harus tetap lapor pajak? Iya, betul. Tetap lapor pajak. Kan itu dia tidak bekerja tidak untuk selamanya kan. Suatu saat dia juga akan dapat pekerjaan kembali gitu. Jadi memang betul kewajiban pajak itu bukan semata-mata bayar, tapi juga lapor. Jadi kalau dia memang tidak ada penghasilan ya lapornya nihil. Jadi kantor pajak tuh butuh informasi tentang penghasilan dan hartanya sebetulnya, makanya harus lapor. Oh, tetap harus lapor walaupun emang lagi nggak bekerja. Betul. Kan kalau dia nggak ada pekerjaan ya lapornya nihil aja, nggak ada masalah kan. Betul. Kan memang faktanya seperti itu. Ada yang terakhir, ini pertanyaannya mungkin agak berat nih. Dari April RSW, Pak Widi, berapa lama sih idealnya pengembalian restitusi potongan pajak PPh 23? Restitusi PPh 23. Iya, potongan pajak PPh 23. Jadi mungkin dia gini, lapor SPT tahunan, ini agak teknis ya. Lapor SPT tahunan dia mengklaim lebih bayar gitu ya. Dan itu kan 12 bulan pengembaliannya. Paling telat. Paling telat dalam waktu 12 bulan. Itu tadi pertanyaan titipan dari netizen yang terpilih. Dan Pak Widi, thank you banget ya udah sharing edukasi. Aku yang makasih nih. Jadi dan informasi. Pasti nanti kita naikin ini di mana-mana biar juga orang-orang biar masyarakat semakin patuh terhadap pajak. Yang selalu gue bilang, gue pengen banget generasi milenial dan juga Gen Z untuk tidak pernah apatis. At least kalian pengen tahu dulu biar kalian akhirnya aware dan juga teredukasi untuk akhirnya jadi warga negara yang taat pajak dan juga bisa berkontribusi untuk negara ini. Sekali lagi Pak Widi, terima kasih banyak. Nextnya kita akan kerjasama lagi ya Pak. Dan nanti ada proyek apapun kita bantu. Pasti kita akan mungkin ntar kedepannya kita akan melakukan penyuluhan juga. Wah itu seru sih pasti. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa kalian komen di bawah mungkin nextnya aku bakal ngundang siapa lagi orang-orang berpengaruhnya dan juga akan ngebahas tentang apa. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan see you on the next Pokari. Bye.